Halo semuanya, selamat datang di channel Kursi Sutradara. Bersama saya James, no working, no money. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang mengisahkan seorang siswa korban bully di sekolah. Hingga akhirnya ia harus berurusan dengan hukum karena pembelaan diri yang justru mengakibatkan dirinya harus mendekap di penjara. Namun setelah itu, keadaan malah merubahnya menjadi seseorang yang tak terkalahkan. Bagaimana keseruan kisahnya tanpa banyaknya nyinyu-nyinyu di awal? Langsung saja, ini dia. Kamera, roll, and action. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang juara MMA Jung Do Hyun atau kita panggil saja Jung Do yang sedang dalam perjalanan pulang setelah berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia termuda di kelasnya. Tak lama ibunya menelpon dan menanyakan keberadaannya. 엄마. 어디야? 2시간 전에도 온다더니 너 이겼다고 술 먹고 운전하는 거 아니지? 아유, 내가 미쳤어? 알았어, 내가 빨리 갈게. Setibanya di rumah, Jung Do memanggil ibu dan adiknya, tapi setelah beberapa kali dipanggil, Jung Do tidak mendapati ibunya di sana. Ternyata yang terjadi 엄마, 어디 가? melihat ibu dan adiknya tergeletak dengan keadaan sekarat, Jung Do pun kaget. Lalu tiba-tiba para perampok bersenjata menyerang Jung Do dari belakang dan terjadilah pergelutan. Tapi dengan titel juara dunia dan kemarahannya, para perampok itu berhasil Jung Do lumpuhkan dengan mudah. Dua tahun kemudian, berita pagi mengabarkan Jung Do harus ditahan oleh pihak kepolisian karena dijatuhi pasal pembunuhan. Bersama dengan itu, kita diperlihatkan keadaan di salah satu sekolah, panggil saja Wosol, adalah siswa pintar pendiam dan berkarakter penakut. Karena itulah, ia sering menjadi korban bully oleh teman-temannya dulu. 진짜 대박이다. 공부하는 게 재밌니? Tak lama para siswa kedatangan murid baru yaitu seorang mantan juara tinju. Ia adalah Bae Seok Chan atau kita panggil saja si Bae. 자, 오늘 전학생이 왔는데 이름은 배석찬이고 최고에서 우리 학교 권투부로 온 거야. 작년에 전국 금메달 맞지? Yang tak lain adalah orang yang membuli Cha Wosol saat masih sekolah SMP dan sekarang mereka kembali dipertemukan di sekolah yang sama. Terlihat ekspresi Bae saat menatap ke arah Wosol seakan ia ingin ngewejek-wejek si Wosol. Dan benar saja setelah guru meninggalkan ruangan kelas, Bae siswa baru yang merasa dirinya jagoan langsung serenteng di hadapan para murid lain. 똑같아도 좀만 참아. 오해는 없을 거니까. Saat itulah si Bae menghampiri Wosol yang sedari tadi sudah atel ingin memukulinya hingga pembulian pun dimulai, tapi inilah yang terjadi. Dengan tangan gemetar, Wosol mencoba melawan Bae menggunakan pulpen yang tergeletak di lantai. Lantas karena kesombongan si Bae, ia malah mendapatkan karmanya. Ini dia, Shark the Beginning. 우측 안구를 적출해야 하는 영구적 상해까지 입혔습니다. Insiden itu mengakibatkan Wosol dijatuhi pidana karena tindakan kekerasan berbahaya hingga pembunuhan, dan ia harus dibawa ke penjara remaja. Memang, meskipun pembelaan diri, tapi terlalu berlebihan juga sih. Akhirnya kan yang jadi tersangka adalah korban, seperti cerita di negeri. Wosol bersama tahanan lain dibawa menuju ke salah satu penjara remaja. Dan sudah bisa Anda tebak, yaps, secara kebetulan dan karena memang sudah ditentukan sutradara,
Wosol satu penjara bersama sang juara MMA yaitu Jung Do Hyun. 저 죄송한데 여기 앉아도 될까요? Sesampainya di lapas, para tahanan baru dikumpulkan dan dipisahkan sesuai sel dan bloknya masing-masing. Saat itu Wosol dihampiri tahanan lain yang kebetulan satu sel dengannya dan ingin mengajak ia untuk berteman. 사기를 미수한데 여기로 왜요? 살인 미수. 저기 위로 올릴 뻔하긴 했는데 다행이다. 우리 친하게 지내요. 나이가 잡담하지 않습니다. Di dalam sel tahanan, Wosol dan teman barunya diberi arahan oleh senior mereka tentang siapa saja yang berkuasa di penjara ini. 원래 여기 정비반장이 나 말고 정상엽 형님이라고 계셔. Pertama ada Jung Sang-hyuk yang menjadi ketua blok kuning dan Lee Won-jon atau kita panggil saja Si Jon, ketua blok coklat, dan Han Sung-yong atau Si Cilot yang menjadi ketua blok putih. Saat itu, Jung menghampiri rekannya yang dipukuli oleh ketua blok lain. Jung memberikan teguran kepada Jon dan Si Cilot agar jangan mengganggu rekannya lagi. Tapi mereka tidak terima atas tegurannya dan inilah yang terjadi. 얘네 둘 요새 붙어 다니는 거냐? 근데 징벌방 들어가면 존나 오래 있어야 되는 거 알지? 그래 뭐 나 같이 가자. Ternyata itu hanya sebuah jebakan agar Jung dimasukkan ke dalam sel isolasi. Faktanya, karena Jung sering bolak-balik dimasukkan ke sel isolasi, ia dijuluki pria isoler. 벌써 몇 번째냐? 나오면 들어가고 아주 그냥 Dan terakhir, si senior berkata kepada Wosol dan temannya bahwa di penjara ini urutan kekuasaan adalah segalanya. Kamu punya kuasa, kamu aman. Seperti tidak asing di telinga, bukan? Paginya, saat para tahanan sedang berolahraga sepak bola, dua tahanan lain cedera dan harus digantikan. Si Cilot yang melihat ada tahanan baru, tentu saja ia tertarik. Alhasil, Wosol dan temannya sebagai tahanan baru ditunjuk untuk menggantikan tahanan yang cedera. 야 너 뭘 멀뚱히 쳐 보고만 있어. 야저 걸레 대가리 저기 내 거다. Saat permainan dimulai, Wosol terlihat canggung untuk menendang bola. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Secara tidak sengaja, karena kepolontongan si Wosol ini, ia bukannya menendang bola, malah menendang Ichibo Si Jon, sehingga Si Jon merasa kesakitan dan marah kepada Wosol. Lalu si Cilot berkata, 넌 진짜 좆된 것 같다. 존나 웃겨. karena kejadian itu, Wosol digiring rekan-rekan Si Jon dan akan dibawa ke belakang penjara untuk diberi pelajaran. Tapi, secara tidak sengaja, mereka berpapasan dengan Jung Do sang juara. Dan, seketika suasana pun berubah menjadi sedikit santai. Ketika Jung Do melewati mereka, di luar dugaan tahanan lain, inilah yang terjadi. Wosol berontak dan berlari menghampiri Jung Do untuk meminta pertolongan. Jung Do menyuruh Wosol untuk pergi saja, tapi si Jon menegur Jung Do dan berkata, urusi saja urusan kita masing-masing. 신경 보고 가던 길 갑시다. 내가 저만한 할 얘기가 좀 있어서 그러는 거니까. Melihat keadaan Wosol yang ketakutan, Jung Do merasa kasihan kepada Wosol dan mengajaknya untuk tetap pergi. 알려달라고 하는 거 보면 그냥 말로 하는 대화는 아닌 것 같은데. 가자. Tapi si Jon tetap tidak terima dan malah merendahkan sang juara dunia. Dengan ragu, ia justru mengajak Jung Do sparring saat itu juga. Lalu yang terjadi... 근데 장래희망 정예용사 반달갈매니가 이 씨발자. Hanya dengan jurus One Punch Man, si Jon langsung terkapar. Udah sekali bagi Jung Do melawan krocok-krocok itu, jangankan 1 lawan 1, lawan 3 sekalipun gua jabanin, kata Jung Do teh. Setelah kejadian itu, di dalam kelas si Jon terus menatap ke arah Wosol dengan tatapan penuh dendam.
Tak lama kemudian, Wosol kedatangan seseorang yang mengunjunginya. 1552번. 누가 면회 온 건지 알 수 있을까요? 친구인 것 같은데? Dan ternyata ia adalah Bae Seok-chan dengan mata kanannya yang buta karena insiden yang terjadi di sekolah waktu itu. Bae sengaja mengunjungi Wosol untuk mengintimidasinya dengan memperlihatkan amarah dan rasa dendam yang memuncak. 네가 어떻게 해놨는지 봐야지. 내가 진짜 미안해서. 아니지 웃어라. 너 거기서 나오면 그때부터가 진짜 시작이야. Hari-hari Wosol dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan dan terus mendapatkan intimidasi dari si John. 조만간 따라보자. Di luar penjara ada yang dendam, bahkan di dalam penjara pun ada saja orang yang dendam pada Wosol. Kalau orang baik mah emang ada saja cobaannya ya. Karena rasa kecemasan dan ketakutannya itulah, Wosol mendatangi Jungdo untuk berterima kasih karena sudah menolongnya. Sekaligus meminta bantuan agar Jungdo mau melatih Wosol dan menjadikannya lebih kuat supaya ia tidak lari lagi dari masalah yang sedang ia hadapi. 저 좀 가르쳐 주세요. 저도 형처럼 강해지고 싶어요. Awalnya Jungdo tidak mau membantunya karena ia mengira Wosol sama saja dengan yang lain. Ketika mereka kuat, kekuatan itu hanya digunakan untuk menindas dan memukuli orang lain. 너도 사람 죽이게? 너 빡빡이한테 복수하려고? 아니면 너도 양아? Tapi melihat tekad dan niat Wosol yang benar-benar hanya ingin menjadi normal dan tidak menindas orang lain, akhirnya Jungdo bersedia melatihnya saat itu juga. 형은 도와주실 수 있잖아요. 좋아, 가르쳐줄게. 정말요? Latihan pertama, Jungdo meminta Wosol untuk mengalahkannya dengan berlari di lapangan sebanyak 100 putaran dalam waktu 40 menit, sedangkan Jungdo hanya membutuhkan 30 menit saja. 여기 100바퀴. 어떻게 할래? 해볼게요. Hanya sampai 31 putaran, Wosol terlihat kelelahan dan berlari dengan keadaan terpatah-patah. Hingga ia pun mengingat kembali masa lalunya ketika ia sering dibuli oleh teman-teman sekolahnya. Karena itulah, sehingga kembali membangkitkan semangatnya untuk berlatih. Tapi Jungdo yang khawatir kepada Wosol yang mulai kelelahan, ia meminta Wosol untuk berhenti berlari, tapi Wosol kekeh melanjutkannya karena ia mengingat ia masih ada cicilan SP letter yang sebentar lagi jatuh tempo. Dengan sisa tenaganya, Wosol memaksakan diri untuk terus berlari. Jungdo pun yang melihat keadaan Wosol dirasa ia tidak dapat melanjutkannya lagi. Dengan sigap, Jungdo pun berlari dan menangkap Wosol yang sudah kehabisan tenaga. 야, 정신 차려. 야! Esok harinya, Jungdo dipanggil ke ruangan kepala sipir. Ia menanyakan keadaannya dan berterima kasih kepada Jungdo karena dengan kedatangannya, kini suasana penjara menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kepala sipir memberikan tawaran bantuan jika ada yang Jungdo butuhkan. 필요한 거 있으면 말해봐. 내 선에서 최대한. 저 사실 1552번. Dan ternyata Jungdo memiliki satu permintaan, yaitu ia meminta Wosol untuk satu sel dengannya agar lebih mudah memberikan pelatihan. 들어와. 오늘부터 여기서 지내면 돼. Di sisi lain, kabar itu sampai kepada si John. Ia pun tak ketinggalan terus berlatih untuk memberikan pelajaran kepada Wosol. 새끼가 아예 정도현 방으로 옮겼다던데요. 저희가 한번 맞고 짜서 손 보겠습니다. Di malam pertama, Wosol satu sel dengan Jungdo. Ia hanya dapat melakukan beberapa kali latihan saja. Tapi Jungdo ingin Wosol bisa melampaui batas kemampuannya. Sehingga sejak saat itu hari-hari Wosol ia gunakan untuk berlatih, dan terus berlatih. 지금 바로 해봐. 네, 가슴 더 피고 견갑 모으면 저 등으로 당긴다고 생각해. 알겠어?
일어나 오케이. Scene berpindah memperlihatkan si Baesok yang berjalan sendiri di tengah jalan dengan sengaja menghalangi mobil di belakangnya. 야, 이 씨발로가 눈깔 병신이냐? 차 안 보여? Setelah mobil itu melewatinya, lalu tiba-tiba 깜짝이야. bukan malah meminta maaf, si Baesok terpuguh-puguh malah menghajar pengemudi mobil itu dan secara tidak sengaja terlihat oleh ketua gangster. 너 마음에 든다. Melihat cara bertarung Bae, si ketua menghampirinya lalu ia menawari Bae bekerja untuknya. Awalnya Baesok menolak, tapi si ketua gangster ini punya cara lain untuk mengajak Baesok bergabung. 그럼 이렇게 하자. 너 오른쪽은 안 보이지? 셋에 내가 네 왼쪽 뺨 한 대만 때릴게. 만약에 맞거나 피하면 내 얌전히 보내줄게. 셋. 지금보다 몇 배는 더 강하게 만들어줄게. 네 재능 나 줘라. Scene berpindah kembali di dalam penjara. Kita diperlihatkan saat jam istirahat para tahanan, Wosol yang sedang fokus belajar dan berlatih dihampiri temannya yang menerima kabar tentang Jungdo yang akan dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar kabar itu, ia merasa kehilangan seorang guru sekaligus temannya. 정도현 이제 금방 나가, 알지? 나가? 23살 넘으면 성인 교도소로 이감되잖아. Kemudian Wosol melanjutkan latihan dengan Jungdo, dan saat sedang latihan itulah ia melihat temannya yang didudut oleh tahanan lain. Lalu Wosol menghampiri mereka dan sedikit memberikan salam olahraga. 미친 새끼야, 너 왜 왔어? 알아. 눈 까르라고 씨발 새끼야. 야, 미친 새끼야. Tak terima rekannya dipukul, si John menyuruh anak buahnya membawa Wosol ke hadapannya saat itu juga. 무조건 데리고 온나? 안 데리고 오면 네가 죽는다. 네 알겠습니다. Lalu ketika Wosol mendatangi si John untuk meminta maaf, inilah yang terjadi. 때린 거는 오늘 좀 많이 미안할 것 같다. Dengan hasil latihannya selama ini, Wosol dapat mengimbangi si John. Meskipun sempat tumbang, ia dapat mengembalikan keadaan dengan jurus kelapa besi. 그냥 누워 있으라. Saat Wosol menghajar bebeakan si John, datanglah Jungdo untuk melerai mereka. Scene pun berpindah memperlihatkan si Bae yang sudah bergabung dengan gangster. Ia sangat menikmati pergelutan antara gangsternya dengan mafia yang lain. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Keesokan harinya, Wosol kembali berlatih dengan Jungdo. 야, 이 새끼야 집중하랬지. Dan itulah latihan terakhir Wosol bersama sang juara, karena pada hari itu juga Jungdo akan dipindahkan ke penjara dewasa. 나도 진짜야. 수업 끝. Setelah kepindahan Jungdo ke penjara dewasa, karena itulah Wosol pun kembali dipindahkan ke sel lain bersama Jung Sang Hyuk, ketua blok kuning. Ketika Wosol dibawa sipir menuju sel barunya, ia melewati para tahanan blok putih yang sedang bekerja bakti. Lalu si Cilot ketua blok putih menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan sipir itu. 지금 큰일 났습니다. 지금 빨리 가보셔야 될 것 같습니다. 지금 부식 잡고 고라니가 아주 미쳐서 날뛰고 있는데. 뭐? 그게 거기 왜 있어? 잘 모르겠습니다. 근데 빨리 가.
Saat sipir itu pergi, si Cilot menghampiri Wosol dan tanpa mukodimah ia ujuk-ujuk mengajak Wosol adu jotos dengan perjanjian jika ia menang Wosol harus mengikuti semua perintahnya dan jika Wosol menang si Cilot harus berhenti menindas tahanan lain. 너 날 한번 붙자. 그럼 내가 이기면 앞으로 다른 사람 괴롭히지 마세요. 돈도 뺏지 말고 재미로 사람 때리지도 말고. 창고 뒤에서 보자. 5일 뒤에. 오늘도 상관없는데요. Perjanjian itu pun disetujui oleh si Cilot. Keesokan harinya para tahanan dari semua blok berkumpul di belakang penjara menunggu kedatangan Wosol. 뭐 엄마 기다렸냐? 울겠다 아주. 차우솔 아직 못 찾았습니다. Sementara para tahanan berkumpul, Wosol kembali kedatangan Baesok dan anak buahnya. Ia kembali mengintimidasi Wosol dengan menunjukkan amarahnya. Ketika itulah anak buah Baem mencoba menjelaskannya, tapi 제가 상세하게 한 말씀 드리겠습니다. 이 새끼가 먼저 막 무빙을 치더니 훅을 딱 날렸는데요. 너 나랑 싸우려고 운동하니 우리 존나 기대된다. scene kembali ke para tahanan yang sedang menunggu Wosol. Jung mencoba memperbaiki keadaan dengan tidak berkelahi lagi, tapi si John malah mengejeknya. Begitupun para tahanan lain ikut menertawakannya hingga situasi memanas. Lalu tiba-tiba 맞다. akhirnya Wosol datang dengan keyakinan penuh mengalahkan si Cilot dan pergulutan pun dimulai. 제가 이기면 약속 지키시는 거죠? 이기면 뭐든. Postur tubuh kecilnya, si Cilot ternyata jago gelut sehingga membuat Wosol kewalahan dan sempat dibanting si Cilot hingga terkena tendangan di bagian kepalanya sampai ia terjatuh. 좀 더 쓰지. Tapi untuk kesekian kalinya Wosol kembali berdiri dan melanjutkan pergelutan. 그래야 차우솔이지. Dengan jurus kuncian mematikan yang ia pelajari dari Habib Nurmagomedov, akhirnya Wosol dapat mengalahkan si Cilot sampai ia meminta ampun dan menepati janjinya. Lalu para sipir pun berdatangan untuk melerai mereka. Keesokan harinya, saat para tahanan bersantai sambil berjemur, para ketua blok berkumpul. Si Cilot malah kembali menantang Wosol, tapi Jung Sang-hyuk melerai dan meminta untuk mulai saat ini, semua harus berdamai. Melihat keadaan dunia tak seimbang lagi, sebaiknya kita harus menghindari pertarungan dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Karena hasil perjanjian kemarin, si Cilot pun mengiyakan permintaannya. Dan mulai saat itu, semua ketua blok dan para tahanan lainnya menjadi berteman. Terlihat saat mereka bersih-bersih penjara, bercanda dan berkumpul bersama. Sungguh pemandangan yang indah, bukan? 힘과 속도와 타점을 중요하단 말이야. Tapi bagi Wosol, kedamaian ini belum 100% karena di luar sana masih ada orang yang menunggunya keluar penjara. 겉이 좀 딱딱하다. 맛있는데요? UFO다. 저게 무슨 UFO고? Tibalah saatnya Wosol selesai menjalani masa tahanannya. Ia akan kembali bebas pada kehidupan dunia luar. Tapi sebelum itu, ia meminta kepada sipir untuk sebentar saja melihat ke lapangan, tempat di mana ia berlatih dengan sang juara dan mengingat kembali masa-masa itu. Tepat di mana Wosol baru saja melangkahkan kakinya dari penjara, si Baesok sudah menunggunya dan inilah pertarungan yang kita nanti-nanti antara si koplok Baesok dan si baik hati Wosol.
Seperti biasa, di awal pertarungan Wosol selalu saja babak belur dihajar lawannya, hingga berkali-kali terkena pukulan sampai ia terjatuh. Lalu tiba-tiba Wosol mengingat perkataan Jungdo. 상어는 부래가 없어서 잠깐이라도 헤엄치지 않으면 가라앉아 죽어. 그래서 태어나서 죽을 때까지 움직여야 돼. Dan seketika kembali membangkitkan semangat pertarungannya. Dengan muka penuh adonan saus, Wosol kembali melawan Baesok. Dan dengan pukulan memutar lengan, ia dapat melukai si koplok Bae hingga akhirnya sampai akhirnya si Bae kehabisan tenaga dan Wosol meninggalkannya begitu saja. Kalau saja diteruskan, mungkin si Baesok bisa-bisa pindah alam. Dan di akhir film kita diperlihatkan Wosol yang mengunjungi Jungdo di penjara dewasa. Tomat, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ini adalah video pertama saya review film, jadi mohon maaf jika masih banyak bahasa yang balelol. Inti dari film ini adalah jauhi pergelutan, dekati perduitan. Vamos!